أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amalan pasca salat. Apa yang kita kerjakan setelah selesai menunaikan salat? Jadi ingat ya, kalau saya sebutkan setelah salatnya selesai, berarti salatnya tuntas belum? Tuntas ya? Berarti sudah selesai salatnya. Ingat ya, salatnya sudah selesai. Baik, salat dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau sudah salam, salatnya sudah selesai. Baik, selesai, sudah. Tapi nanti ada paket-paket amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang dengan amalan ini bisa menyempurnakan kualitas sholat yang telah kita tunaikan. Jadi kalau Anda misalnya setelah salam, kemudian beranjak tidak mengerjakan amalan ini, sholat Anda sah. Sudah sah. Menggugurkan kewajiban. Selesai. Kewajibannya tuntas. Baik ya? Tapi Anda tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan pasca sholat. Dan keutamaan ini tidak hanya terkait nanti dengan pahala-pahala saja. Karena nanti ada kaitan dengan, mohon maaf, kemudahan dalam pengabulan doa. Ada kaitan dengan kemudahan dalam rizki. Ada kaitan dengan perlindungan saat beraktivitas. Karena ada di antara amalan-amalan ini yang memberikan jaminan. Ketika Anda diganggu oleh sekitaran makhluk dalam aktivitas Anda, Allah akan berikan perlindungan dan kemudahan. Ketika ada kesulitan, Allah akan angkat dan berikan jalan yang lapang. Ketika ada permohonan, ada yang cepat kemudian dikabulkan. Inilah kemudian keutamaan amalan-amalan pasca sholat yang dengan itu kemudian Nabi mencontohkan dan para ulama tegas mengingatkan sedapat mungkin jangan sampai kita lewatkan. Sekalipun hukumnya sunnah. Bila dikerjakan ada keutamaan dan pahalanya. Bila pun tak mampu melakukan, maka Anda tidak berdosa di dalamnya tapi kehilangan keutamaan dan pahalanya. Jelas sampai sini? Baik, yuk kita mulai bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Tahan. Fokus baik-baik. Kalau kita berhenti pada bacaan ini, selesai. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Misal berhenti di sini, wakaf di sini. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka ada isyarat di ayat ini. Kalau Anda berhenti di kalimat ini, ada segelintir orang yang motif salatnya untuk menuntaskan kewajiban saja. Yang penting sudah salat. Ya, ingat ya. Kalau Anda berhenti di ayat ini, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka di antara maknanya menunjuk pada segelintir orang yang motif sholatnya hanya sekedar mengangkat kewajiban saja. Yang penting selesai sholat. Mau diterima, mau tidak, itu terserah Allah. Yang penting tugas saya sholat selesai. Ada yang begitu? Nah, biasanya kalau Quran isyaratkan dengan cara baca, itu akan muncul. Ya, sholat subuh misalnya kan, 2 rakaat. Wah, cepat lagi selesai. Kok cepat amat? Misalnya, yang penting sudah sholat daripada enggak. Baca Al-Fatihah enggak? Sudah hafal tiap hari 17. Menurut saya setiap rakaat dan seterusnya. Misal. Nah itu akan ditemukan gelintir orang-orang yang demikian jika wakaf dalam konteks yang dimaksudkan. Tapi kalau Anda teruskan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, atau bahkan dalam saat keadaan berbaringnya. Ada 2 tafsir di sini. Tafsir pertama, tahan sebentar. Fadhkurullaha, kata dzakara. Ini menunjuk tafsir pertama pada aspek keberhasilan atau kesuksesan orang sholat. Zikir dalam bahasa Arab itu artinya ingat. Hal yang mengingatkan kita kepada Allah. Jadi kalau orang berhasil sholatnya, mohon maaf, itu bukan sekedar menuntaskan kewajiban dia sholat. Tapi sholat itu melatih dia untuk ingat dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aktivitasnya pasca sholat. Karena itu amalan ini disebut dengan sholat. Terambil dari akar kata silah. Wasala yasiru silatan, silatan wasalatan. Yang berarti sesuatu yang terhubung dengan kuat, erat, sulit dipisahkan.
Dalam bahasa fikih disebut dengan doa. As-salah ya doa. Salat disebut dengan doa. Kenapa disebut doa? Karena ketika Anda berdoa, Anda terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya hubungan yang sulit terpisahkan. Bahkan ada orang yang saking terhubungnya, tiba-tiba dia bisa meneteskan air mata saat berdoa. Ada yang terisak-isak. Ada yang memohon dengan dalam dan sangat. Karena punya hubungan yang sangat kuat. Karena itu ibadahnya disebut dengan salat. Seakar dengan kata silah. Jadi kalau seseorang benar salatnya, kata Al-Quran, begitu selesai salat, maaf, maka saat salat dia dilatih untuk ingat dengan Allah, nyambung dengan Allah. Kalimat-kalimatnya dibaca, gerakannya, sujudnya, tunduknya. Maka orang yang berhasil salatnya pasca salat, dia ingat kepada Allah dalam seluruh aktivitasnya. Baik berdiri. Jadi begitu Anda salam, misalnya, Anda berdiri, beraktivitas dalam berdiri Anda. Itu orang yang benar salatnya, dalam aktivitasnya dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya ingat Allah. Pakai sendalnya ingat Allah. Pakai sepatunya ingat Allah. Kemudian bahkan berlari pun dia ingat Allah dalam berdirinya. Dan orang-orang yang ingat kepada Allah, terhubung dengan Allah, itu mustahil melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu Allah mengawasi. Seperti saat sholat dia mengingat Allah. Makanya hampir tidak akan pernah ditemukan orang sholat di masjid, begitu keluar masjid ingat Allah tapi masih bisa tertukar sendal. Itu mustahil. Tadi di mana ya nyimpannya? Itu, Masya Allah, dipakai aja. Padahal ke masjid nggak pakai sendal. Itu mustahil. Ya, saya punya sepupu dulu masuk pesantren. Awal-awal masuk polos sekali. Dia pakai sendal hilang di masjid pasca salat. Hari kedua dia pakai lagi, dia tidak putus asa, hilang lagi. Hari ketiga dia ikhtiar beli gembok, bu. Sendal jepit dia gembok. Demi Allah saya katakan, hilang dengan gembok-gemboknya. Dia lamponan. Hanya terjadi di pesantren. Baik ya. Kemudian dia yang keempat, dia punya kreativitas. Dia tuliskan di sendalnya, bertakwalah kepada Allah. Anak baru masuk. Bertahan sendal itu, Pak. Bertahan. Dia pakai wudhu, dia pakai jalan dan sebagainya. Begitu hilang tulisannya, hilang sendalnya. Anda lihat. Tayyib. Kemudian dia berserah diri, berdoa, dan apa adanya. Setelah itu datang keempat-empatnya dan ditunjukkan siapa pelakunya. Tapi sangat menarik lah kisahnya, saya simpan, saya kembalikan ke sini. Jadi kalau orang benar-benar ingat Allah, dalam aktivitas dia berjalannya, dia berdirinya, mustahil dia melanggar ketentuan Allah. Termasuk Anda keluar dari masjid, ingat Allah, mustahil melangkahkan kaki kanan. Jangan terlampau soleh, pasti kiri. Silahkan cek, masuk kanan, keluar kiri. Jadi kalau Anda benar-benar ingat Allah, aktivitas yang berjalan pun demikian. Makanya disebut dengan ibadur rahman. Hamba Allah yang penyayang. Allah saking sayangnya kepada dia, disebut hamba, dijaga oleh Allah. Berjalannya pun teratur. Buka Quran surah 25, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu, kalau jalan bisa kelihatan karakternya, tawadhu dia. Tidak sombong. Jalan yamshu itu bisa dengan kaki, bisa dengan kendaraan. Ya, jadi berdiri jalan tenang orangnya. Bahkan ketika diisengin orang, bahkan diprovokasi, wa idza khatabahumul jahilun. Ketika memprovokasi atau mohon maaf misalnya mencelaknya orang-orang yang tidak punya pengetahuan banyak. Orang-orang yang kelas nalarnya rendah, mencela dia, qalu salama. Dia jawab dengan kata-kata yang menenangkan, salama. Jadi begitu selesai sholat, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, salam. Begitu salam kemudian dilatih dalam sholat, dalam jalan pun qalu salama. Salam dipraktikkan. Nilainya indah, bukan cuma dalam slogan. Dinus salam misalnya kan, din salam, ya, di lisan tuh kan. Tapi dalam keseharian nggak ada. Nah, itu ada sesuatu yang tidak sinkron. Saya waktu pertemuan multaqo, saya nggak tahu itu apa. Cuman multaqo ramai sekali. Kemarin ada pertemuan dai ulama, alhamdulillah kita berkumpul dan masya Allah itu. Nah di antara sela-sela acara itu ada katanya nasyid populer din salam. Anak kecil yang nyanyi Umar namanya. Ya anak kecil, suaranya bagus dia. Dan saya berdoa mudah-mudahan suara itu dialihkan kepada tilawah Al-Quran. Ya, dan itu lebih berhak dia mendapatkan itu. Allah titipkan suara yang indah dan lebih berhak suara itu digunakan untuk bisa membacakan ayat-ayat Allah. Nah, kami doakan dia datang dan alhamdulillah dia sudah 20 juz. Ya, dan suaranya sangat bagus pada saat itu. Ya, maka saya pikir kenapa kemudian hanya muncul di lisan tentang makna salam itu? Kenapa tidak diterapkan dalam kehidupan? Jalan, itu orang sholat. Dalam kendaraan juga begitu, itu masyu. Masyu itu bisa dengan kaki, bisa dengan kendaraan. Biasa jalan ke masjid, tawadhu. Begitu pakai sepeda, tawadhu juga.
Ya jangan sampai berubah. Kemarin pakai sepeda, tawadhu. Begitu pakai motor, hilang du'nya, tinggal tawanya aja. Keliling komplek, pim, ayo dong ke masjid. Masya Allah. Sebelum ada motor nggak begitu. Muter aja. Dia nggak tahu warga kompleks sudah nggak ada. Ini masalah. Makanya orang-orang sholat begitu berdiri, dia ingat Allah. Tidak sombong, bahkan dilarang. Wala tamshi fil ardi maraha. Quran surah 31 ayat 18. Maaf, wa qu'udan. Aktivitas duduknya juga begitu. Duduk dia ingat Allah. Makanya teman-teman, orang yang duduknya ingat Allah itu berbeda dengan orang yang tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di kantor Anda bekerja duduk? Ada yang berdiri di jalan, dia tawadhu. Ada yang di kantor duduk, ingat Allah. Lain Pak, Anda di kantor ingat dengan Allah, maka Anda tidak akan pernah menuliskan hal-hal yang buruk karena Anda tahu Anda sedang terhubung dengan Allah. Anda tidak akan pernah menambahkan angka-angka yang tidak jelas dari proyek-proyek yang tidak benar. Anda tidak akan pernah menerima suapan. Demi Allah saya katakan, ibu, bapak, catat baik-baik. Selalu saya sampaikan ungkapan ini. Tangan orang tahiyat tidak akan pernah bermaksiat. Tangan orang tahiyat tidak akan pernah bermaksiat. Berapa kali ibu duduk menulis status yang tidak benar tentang orang lain? Berapa kali Anda menuliskan sesuatu yang ingin dikomentari oleh orang lain? Berapa kali Anda sholat tapi juga Anda bermaksiat dengan mencela orang lain? Dengan banyak berbuat prasangka yang tidak baik. Dengan banyak mencari musuh dalam kehidupan. Orang sholat tidak akan begitu. Dia akan menuliskan sesuatu yang lembut, yang indah, yang mengandung nilai kebenaran yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil tangan orang tahiyat bisa berbuat maksiat. Maka cek, berapa kali kita menunaikan sholat sampai dengan saat ini, dan berapa kali organ tubuh kita yang dipaksa tunduk kepada Allah, tapi bisa-bisa berbuat maksiat dalam kehidupan. Bukankah sujud menengadahkan dan menurunkan semua organ tubuh kita? Bukankah ruku gambaran dari kepatuhan kepada Allah? Makanya disebut dengan Islam. Islam diantara maknanya patuh. Kalau seseorang sudah mulai tunduk kepada Allah, ada pembuktian dari kepatuhan dalam kehidupannya. Jadi kalau tiap hari tangan cuma bergerak-gerak, tapi tidak ada kepatuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, pasti ada yang salah. Pasti ada yang keliru. Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kualitas salat Anda akan dibuktikan dalam perilaku Anda. Makanya kalau ada tawaran-tawaran berbuat maksiat, sementara Anda sudah selesai menunaikan salat, Anda mesti malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu akan dihisab. Semua itu akan dihisab. Paham ya? Jangan diulangi lagi. Tuliskan sesuatu yang tidak baik, ya. Status-status yang tidak berkesan. Gambaran-gambaran yang buruk. Pak, nih Pak, ambil Pak, fee-nya sekian. Sudah. Maaf, saya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tangan-tangan tahiyat, saya nggak akan pakai untuk maksiat. Bapak bisa keluar dari pekerjaan ini. Rezeki saya sudah dijamin. Yang belum terjamin. Saya khawatir ketika rezeki dijamin tapi surga tidak terjamin, justru apa yang Anda berikan mengantarkan saya pada neraka. Kami naikkan Pak 10 miliar. Baik, saya istiarah dulu. Sudahlah. Itu. 3, wa ala junubikum. Bahkan berbaring dia ingat Allah, ya. Berbaring dalam keadaan sakit di rumah sakit yang diingat Allah, ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Nah, ini hanya implementasi dari ibadah kita. Ini untuk review dulu ya. Kita mengecek apakah selama ini sholat kita tuh benar atau tidak. Jangan-jangan fikihnya bagus, bacaannya indah, gerakan-gerakannya sempurna, tapi indikator keberhasilannya tidak ada. Maka boleh jadi, mohon maaf, ada bagian-bagian dari fikih itu yang belum sempurna. Saya pernah pesankan di awal, persoalan sholat itu terkumpul, ibadah itu terkumpul dalam 3 aspek. Ingat baik-baik. Kadang-kadang yang kita konsentrasikan cuma 2, yang ketiganya nggak masuk. 1 itu bacaan, 2 itu gerakan, fikih. Ketiga itu esensi, hikmah. Karena itu ketika Nabi diutus, bahkan 30 generasi sebelumnya, itu berdoa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam kepada Allah. Dan doanya diabadikan di Quran surah kedua ayat 129. Paling kiri sebelah atas. Itu mintanya 4. 4 ini yang 3 gambaran dari 2 tadi. Yang 1 tambahannya yang bagian ketiga. Lihat kalimatnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus kapanpun kau kehendaki seorang rasul yang terlahir di sekitaran Ka'bah. Saya pernah bahas ini berulang kali. Tidak ada satupun rasul Nabi lahir di sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Yatslu alaihim ayatika. Baik-baik. Mereka nanti Rasul ini yatslu alaihim, dia akan menyampaikan ayat-ayatmu Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, dan menjelaskan kandungan Quran lewat penjelasannya. Kitab penjelasan dikenal dengan hadis, sunnah.
Jadi jangan pernah Anda kemudian mengamalkan sesuatu hanya melihat Quran. Sekarang ada aliran-aliran yang dikembangkan lagi menolak hadis, ingkarus sunnah. Dia cuma ngambil dari Quran saja. Kalau Anda cuma ngambil dari Quran, bagaimana bisa mengembangkan ibadah dengan cara yang benar? Mengembangkan dimaksud, mengamalkan sesuai petunjuk-petunjuknya. Coba, pernah nggak ada di Quran cara tentang bertakbir? Cara tentang ruku? Cara tentang sujud? Perintah ruku ada. Al-Baqarah 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kamu silahkan tunaikan salat, keluarkan zakat, ruku bersama orang ruku. Kalau Anda cuma mengambil Quran saja, tapi tidak pernah mengambil hadis, bagaimana cara salat Anda? Saya cuma bayangin aja Ustaz, ruku, sujud. Aliran itu disebut bid'ah. Bahkan oleh para pendahulu kita. Syekh Muhammad Hashim bin Al-Ash'ari itu menulis kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Punya 19 kitab, kitab keduanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman 11. Paling kiri sebelah bawah. Yaitu beliau menyebutkan satu aliran yang sifatnya tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut abahiyun. Wa minhumul abahiyuna. Di antara orang-orang aliran bid'ah yang muncul banyak di tanah Jawa tahun 1333 Hijriah adalah aliran abahiyun. Siapa abahiyun itu? Itu adalah orang-orang yang konsentrasinya banyak berzikir. Zikir-zikir tapi salah tujuannya. Apa tujuan dari zikirnya? Untuk mengumpulkan kemampuan-kemampuan kekuatan sehingga dia merasa dekat dengan Allah dan merasakan hatinya sudah bersih. Wasafa qalbuhu. Hatinya sudah bersih dengan zikir, bening, sudah dekat dengan Allah. Cuman kesimpulannya keliru. Banyak alirannya konslet. Ya. Apa yang menyebabkan konsletnya? Dia menyimpulkan karena sudah dekat dengan Allah, nggak perlu beramal lagi. Karena sudah dekat. Jadi kalau antum yang beramal, antum masih latihan nih, masih latihan. Kalau dia menyimpulkan sudah dekat, hatinya sudah bening. Bahkan kalau maksiat pun nggak akan dihukum saking dekatnya dengan Allah. Itu aliran yang salah. Jadi kalau Anda menemukan yang seperti itu kata Syekh Hasyim Asy'ari, ini aliran menyimpang, tinggalkan. Ini sesat. Kata beliau menyimpang, sesat, tinggalkan. Tinggalkan. Antum datang misalnya, wah, gelarnya banyak. Sekarang kan susah dibedakan antara kiai dengan dukun. Kiai pakai peci, dia pakai peci. Kiai pakai sorban dia lebih panjang. Kadang dia ingin Batman gitu kan, susah. Nanti besok kiai pakai helm, dia pakai juga gitu. Ini susah. Jadi penampilannya hampir disamakan. Anda datang, begitu datang misalnya diajari macam-macam. Tiba waktu sholat, Allahu Akbar, 15 menit, 30 menit, 1 jam gak bergerak. Anda tanya, Pak Kiai, sudah adzan apa nggak sholat dulu? Ade masih latihan. Kalau bapak, jasadnya di sini, rohnya sedang sholat. Wow, Masya Allah. Nah, yang seperti itu kata beliau itu menyimpang. Tinggalkan. Karena mustahil, hakikat tidak akan pernah menyimpang dari syariat. Ma'rifat yang benar tidak akan keluar dari jalur syariat. Di orang-orang yang ma'rifat itu syariatnya jalan. Jadi kalau syariatnya nggak jalan, bukan dia. Bukan. Ya. Saya menarik ini. Berapa waktu yang lalu, saya mimpi ketemu Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Itu cucunya yang mengarang kitab ini. Sudah Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Saya mimpi, saya kisahkan kisah ini. Saya bacakan bukunya, saya bacakan kitabnya. Ini Gus, kitab gini, Dato' Anda menulis kitab begini. Beliau senyum aja, ketawa gitu. Ketawa, senyum, saya bacakan dan seterusnya. Jadi ada beberapa bagian-bagian dari teman-teman sekalian yang memang tidak dimaksudkan oleh para ulama-ulama kita, tapi menyebar banyak dengan hal-hal yang perlu diluruskan kembali. Tadi, orang yang mengejar zikir tapi meninggalkan sholat. Orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan akhirat. Atau motif ibadah dibawa ke urusan dunia yang tidak dibenarkan dalam konteks syariat. Paham sampai sini? Baik. Bismillah. Kembali ke sini. Nah, sekarang, jika ada orang-orang yang pasca sholat belum bisa menemukan sifat-sifat yang disebutkan tadi, tidak teraktualisasikan dalam dirinya, maka ada bagian yang ketiga yang belum sempurna dalam dirinya. Apa itu? Hikmah, esensinya. Jangan-jangan orang cuma belajar bacaan sholat begini, gerakannya begini, tapi tidak pernah diajarkan apa maksud dari semua gerakan dan bacaan itu. Sehingga dari semua pemahaman tadi, lahirlah apa yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Wa yuzakkihim. Orang sholat itu jiwanya bersih. Kalau jiwanya bersih, maka semua bisikan yang lahir dalam jiwanya akan ada nilai-nilai kemuliaan. Kalau dari jiwanya itu bagus, datang kemudian ke mata, mata hanya akan melihat yang bersih-bersih, yang baik-baik. Masuk ke lisan, lisan akan bicara yang mulia-mulia. Nggak akan keluar kata-kata kotor. Bahkan untuk membalas celaan pun, dia nggak punya kekuatan, susah. Takut keluar hal yang sama. Antum kenal Al-Hasan cucunya Nabi? Ayo kenal. Saya pernah kisahkan ini ya di sebagian tempat. Itu Masya Allah luar biasa.
Al-Hasan itu diduga dalam sejarah itu yang paling mirip dengan Nabi SAW. Dari wajah sampai karakternya. Al-Hasan punya seorang anak, Masya Allah, kemudian jalan, nampak tilas pada kakeknya yang pernah membimbing beliau jalan-jalan. Nanti mungkin yang insya Allah di 24 Desember yang ikut dengan kami, itu ada kafilah Quran. Ya, pemberangkatan kurang lebih 100 penghafal Quran. Kita akan getarkan Makkah dan Madinah. Nanti kita akan melihat napak tilas kehidupan Nabi. Kita akan coba bawa. Di sini pernah jalan-jalan bawa cucunya, apa yang diajarkan dan sebagainya. Teman-teman sekalian, sepeninggal Nabi SAW, masa-masa yang jauh setelahnya terjadi fitnah Qumrah. Yang sudah banyak kita dengar. Ya, kemudian dan banyak dikisahkan oleh para ustadz-ustadz kita yang lainnya. Kisahnya sederhana, Al-Hasan sedang berjalan dengan putranya, tiba-tiba ada yang mencela habis di hadapan beliau. Kamu ini begini, celah habis. Tapi Al-Hasan cuma diam. Ya, sampai anaknya bingung. Fantalaqa, begitu selesai orang itu pergi yang mencela, kemudian anaknya berkata, ya abati lima lam tarud. Abati, bahasa yang sangat indah, sopan. Ada abi, ada buya, ada abati. Saya pernah terangkan. Tapi yang digunakan abati. Ya abati, duhai ayahku sayang, dengan hormat nanda kepada ayah. Kalau abi itu panggilan hormat saja. Kalau buya, itu panggilan sayang. Buya itu bisa dilekatkan pada ayah langsung untuk sayang di situ, ya, bisa dilekatkan pada orang yang kita sayangi dengan aspek yang lainnya, misalnya pengetahuan dan sebagainya. Buya Hamka, bukan ayah saya, tapi saya panggil Buya untuk menyayangi dari aspek keilmuan dan keulamaannya. Buya. Jadi bisa abi, bisa buya. Kalau Anda gabungkan abi dengan buya, kalimatnya menjadi abati. Panggilan di Quran anak kepada ayah itu seringkali menggunakan kata abati. Quran surah 37 ayat 102 sampai 109. Nabi Ismail ketika dikabarkan oleh ayahandanya, bapak melihat kamu di mimpi, bapak sembelih. Apa respon kamu? Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kata Ismail, ya abati, abati. Bukan abi, bukan buya. Ya abati f'al. Duhai ayahku sayang, demi hormat nanda kepada ayah, cepat kerjakan sekarang. Ya, Al-Hasan punya anak, manggil, ya abati, duhai ayah, dengan rasa sayang dan hormat nanda kepada ayah. Lima lam tarud. Kenapa ayah nggak jelaskan? Kenapa nggak dibalas bahwa ayah nggak seperti itu? Perhatikan jawabannya. Wala adri ya bunayya kaifa arud. Bapak nggak tahu bagaimana cara balasnya. Jadi mencari-cari kalimat dalam jiwanya hanya untuk mengatakan, saya tidak seperti apa yang kamu duga. Atau ingin mengatakan, kamu tidak lebih baik dari apa yang kamu sampaikan. Itu nggak ketemu kata-kata itu. Dicari itu nggak ketemu. Itu bagaimana seorang cucu Nabi disebut orang paling soleh di zaman beliau, dekat dengan Al-Quran, sholat khusyuknya luar biasa, dan nilai-nilai itu dibawa dalam kesehariannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hanya malu yang dibawa. Tapi yang dicela tidak ada beban. Jalan lapang. Orang lapang itu Allah berikan kelapangan dalam dirinya. Makanya ketika dia kembali kepada Allah, Allah berikan tempat surga yang sangat lapang seluas langit dan bumi. Orang-orang yang hatinya lapang, maka Allah berikan kelapangan dalam surganya. Bahkan surganya seluas langit dan bumi. Buka Quran surah ketiga. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda sering introspeksi diri. Ingat-ingat kesalahan, perbaiki. Kemudian setelah itu harap-harap, berdamba dan berusaha bisa masuk surga yang saya siapkan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa ciri orang takwa di situ? Lihat ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Dia gemar berbagi, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Tapi lihat terusnya. Wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, yang bisa memaafkan kesalahan orang. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang baik. Tidak mudah memaafkan kesalahan orang, termasuk tidak mudah menahan perasaan ketika kita banyak dicela oleh orang lain. Saat puasa mungkin saat puasa, tapi setelah puasa bisakah itu semua bertahan? Saat puasa itu mudah. Bahkan jam setengah 6 dicela pun Anda bisa tahan. Kamu dasar begini. Tahan. Puasa. Masya Allah. Teman Anda bilang, gak dibalas, habis maghrib. Habis maghrib lupa. Coba pasca puasa bisa nggak itu kembali terjadi pada kita? Maksimalkan lagi. Itu tidak mudah. Makanya teman-teman, saya kembalikan ke sini kembali. Saya alihkan lagi. Jadi ada orang-orang yang menunaikan amalannya secara fikih itu benar, tapi hikmah tidak dapat, sehingga tazkiyatun nafas tidak muncul dalam. Sadaqallahul azim.